kita masih membahas cerita Nabiullah Isa alaihissalam ketika ibunda Siti Maryam melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu Allah kasih mukjizat buat Nabiullah Isa alaihissalam. Pada saat lahir langsung bisa berbicara. Bicaranya fasih sehingga orang pada paham semua. Nah, ini diantara ucapan Nabiullah Isa. Jadi diceritakan di dalam Al-Quran. Yang kemarin tuh ketika Nabiullah Isa lahir disangkanya ya dia adalah anak zina. Ya padahal itu tidak. Sebab Siti Maryam itu lahir suci. Ya jangankan dia berzina. Ya dalam hidupnya ya kenal sama laki-laki aja enggak, tersentuh sama orang laki-laki saja tidak pernah. Ya tapi Allah memberikan yang terbaik buat ya ibunda Siti Maryam sehingga dia termasuk dipilih ya untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang cikal bakalnya nanti akan dijadikan sebagai rasul, yaitu Nabiullah Isa alaihis salam. Nah, setelah Isa lahir itu Nabi Isa bisa bicara. Nabi Isa bisa bicara, di antara bicaranya yang kemarin tuh, qala inni Abdullah. Tuh, itu Nabi Isa tuh yang bilang. Masih kecil begitu, masih bayi baru lahir. Inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah sudah memberikan kepada saya kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Itu ucapan Nabi Isa pada saat Nabi Isa baru lahir. Usianya baru 1 hari udah bisa bicara seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan nih. Wa ja'alani mubarakan, dan Allah telah menjadikan saya ya mubarakah, penuh dengan keberkahan. Ainama kuntu, di mana saja saya berada. Ai nafa'an linnasi, artinya mubarakah itu memberikan kemanfaatan buat manusia. Jadi Nabi Isa lahir itu memberikan keberkahan buat orang lain, memberikan kemanfaatan buat orang lain. Ikhbaru bima kutibalahu, yaitu memberikan informasi dengan apa yang sudah ditulis lahu untuknya. Wa ausani bisolati, dan Allah telah berpesan kepada saya untuk mengerjakan sholat. Tuh, jadi umat Nabi Isa pun disuruh sholat. Jadi sholat itu dikenal bukan hanya pada umat Nabi Muhammad, tapi sholat udah dikenal ya pada masa-masa sebelum umat Nabi Muhammad. Cuma sholatnya dalam satu riwayat saya baca tuh ya berdiri doang. Dulu Nabi Allah ya Sulaiman itu kan meninggal dalam posisi lagi sholat, sehingga nggak ada yang tahu. Jadi Nabi Sulaiman tuh meninggal nggak ada yang tahu, sampai tongkatnya itu keropos dimakan rayap, baru Nabi Sulaiman terjatuh. Baru orang paham, oh ternyata Nabi Sulaiman udah wafat. Karena memang sholatnya hanya berdiri saja. Ya, jadi kalau yang ada rukunya, yang ada sujudnya, itu sholat khusus buat kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Pak? Ya, ini kalau kagak ngaji nggak paham ntar. Ya, jadi dulu umat-umat yang terdahulu tuh sholat, cuma sholatnya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, diri aja sholatnya. Jadi sholat itu udah dikenalkan. Nabiullah Isa pun disuruh sholat. Nah tadi saya cerita tuh, Nabiullah Sulaiman pun sholat. Bahkan Nabiullah Sulaiman wafat lagi sholat, nggak ada yang tahu. Udah 1 tahun baru ketahuan Nabi Sulaiman udah wafat. Ya, tandanya tuh tongkat ya yang dipegang oleh Nabi Sulaiman ya untuk menyanggah dia sehingga didiri terus. Orang sangkanya Nabi Sulaiman lagi sholat aja, lagi khusyuk sholat. Ya, ternyata dia udah wafat 1 tahun gak ada yang tahu. Coba bayangkan Bapak, saudara. Ya, seperti itu. Lalu tongkatnya keropos.
ya, kemakan sama rayap, baru jatuh. Ya. Nah itu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi sholatnya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, diri aja. Nah sekarang kita umat Nabi Muhammad sholat, tapi sholatnya pakai ruku, pakai sujud. Kecuali sholat apa? Yang nggak pakai ruku, pakai sujud? Sholat jenazah. Kan sholat juga ya Pak? Sholat juga, sholat jenazah. Itu di diri doang, nggak pakai apa? Nggak pakai ruku. Pernah Bapak sholat jenazah pakai ruku? Nggak pernah. Kali pakai sujud, apalagi ya, cuma 4 takbir. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca sholawat. Allahu Akbar, baca doa. Allahu Akbar, ya baca doa langsung salam. Di mana ada rukunya? Nggak ada. Ada sujudnya? Nggak ada. Jangan sampai-sampai Bapak disuruh jadi imam sholat jenazah, ya Allahu Akbar, habis baca Fatihah, ya kemudian dia ruku Allahu Akbar, jadi imam lagi. Ya. Jamaahnya bingung, nih gimana nih? Ya kita ruku apa enggak? Sebab imamnya ruku, sujud lagi. Ya. Nah itu enggak. Jadi sholat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yaitu tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Itu Isa Nabi Allah ya bilang wa ausani bis sholati. Jadi Allah berpesan kepada saya untuk melaksanakan sholat. Jadi umat Nabi Isa suruh sholat juga. Wa zakati, begitu juga suruh zakat. Zakat juga udah dikenal tuh. Ya umat Nabi Isa disuruh zakat juga. Ya, kalau dalam Al-Quran kan ada perintah khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil sebagian daripada harta mereka, maksudnya harta orang-orang kaya, shadaqatan, zakatnya tuh, untuk membersihkan. Ya, jadi orang-orang kaya tuh yang udah memenuhi persyaratan nanti 2,5%-nya harus diberikan, sebab di situ hak orang lain. Kalau dia enggak keluarkan kotor nanti. Makanya istilahnya zakat supaya bersih. Ya, jadi orang kalau zakat berarti ya hartanya jadi bersih. Kalau enggak dikeluarin zakatnya kotor tuh. Jadi 2,5% kalau enggak dikeluarin gara-gara 2,5% jadi kotor semuanya. Punya duit 1 M harus dikeluarkan 2,5%-nya. Kan sedikit. 1 M kalau 2,5% berapa duit itu? 25 apa? 25 juta. Benar ya? 25 juta sama 1 miliar banyakan mana? Iya, 25 juta suruh keluarin. Sedikit. Gara-gara sayang 25 juta nggak dikeluarin zakatnya, kotor tuh semuanya. Ya, kotor Bapak jadinya. Coba kalau dikeluarin, ya kan sisanya ya masih banyak banget. Itu jadi bersih. Kalau kita punya 100 juta, keluarin 2,5% berapa? 100 juta? 2,5 juta. Sedikit nggak? Sedikit. Keluarin tuh yang sedikit supaya bersih. 2,5 juta. Masa gara-gara 2,5 juta disayang? Ya, dia nggak keluarin. Kotor semuanya 100 jutanya. Nah, seperti itu. Nah ini dikatakan wazakah. Ya, jadi dan saya dipesan sama Allah untuk mengeluarkan zakat. Artinya amaroni bihima. Allah memerintahkan kepada saya bihima dengan sholat dan zakat. Madum tuhaya, selama saya hidup. Kita sholat selama kita hidup. Kalau udah mati sholat ya? Enggak disolatin. Iya, begitu. Jadi kita tuh suruh sholat selama kita masih hidup. Selama masih hidup jangan bosan. Ustaz, ya Allah kemarin saya udah sholat, sekarang nggak usah, nggak boleh, tetap. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat 5 hari, ya 1 hari cuma 5 kali. Ya itu nggak lama. Tapi kadang-kadang ada orang malas bener. Makanya Bapak, Saudara, kalau manusia ya udah tidak mau sholat, wah berat dah.
bagaimana dia bisa dikatakan baik kalau sholat aja diberani tinggalin? Ya, sholat jangan sekali-kali kita tinggalkan, takut kita. Nah, seperti itu. Ya, ini medumtu hayya, selama saya dalam posisi masih hidup. Terus apalagi? Wa barram biwalidati, dan ada perintah ya untuk berbuat baik kepada ibu saya. Tuh, karena memang Nabi Isa hanya punya ibu, enggak punya ayah. Makanya perintahnya barran biwalidati, suruh bakti baik sama ibu. Ya kalau yang punya ayah, ibu sama ayah, orang tua. Jadi orang tua itu ya ada ayah, ada ibu. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Tuh, wa bil walidaini berarti dua orang tua, ayah dan ibu, ibu dan ayah. Tapi di sini Nabi Isa hanya punya ibu, makanya wabaran biwalidati, saya diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu saya. Mansubun, lafaz baron dinasabkan bi ja'alani dengan lafaz ja'alani muqaddaron yang ditakdirkan asalnya wa ja'alani barram biwalidati. Artinya, dan Allah telah memerintahkan kepada saya untuk berlaku baik kepada ibu saya. Walam yaj'alni jabbaro, dan Allah juga tidak menjadikan saya, artinya tidak memerintahkan saya untuk menjadi orang yang sombong, muta'aziman, jadi orang yang merasa mulia, merasa yang paling hebat, merasa yang paling ya segalanya. Nah itu tidak, Allah tidak memerintahkan kepada saya untuk menjadi manusia yang jabbar, orang yang sombong, yang angkuh. Ya, yang punya sifat jabbar hanya siapa? Allah. Kalau Allah jabbar boleh nggak? Boleh. Allah sombong boleh nggak? Boleh. Allah sombong nggak apa-apa, Pak. Allah sombong karena Allah yang punya segalanya. Tapi kalau kita hamba nggak punya apa-apa. Kalau ada orang di dunia kaya, di dunia punya pangkat, di dunia punya jabatan, ya punya segalanya, itu titipan. Titipan dari Allah. Tetap tidak boleh jabbaro, enggak boleh sombong, enggak boleh angkuh. Syakia, dan juga enggak boleh apa? Syakia. Syakia itu artinya asya li rabbihi, maksiat kepada Allah, kepada Tuhannya. Nggak boleh kita berbuat dosa, maksiat, melanggar perintah-perintah Allah. Inilah ya yang diucapkan sama Nabi Allah ya Isa. Terus terakhir wassalamu minallahi alayya, dan salam sejahtera dari Allah alayya buat saya, yauma wulidtu, pada saat saya lagi dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada saat saya meninggal dunia. Nah, makanya ada istilahnya ya hari ulang tahun tuh salamu alayya, boleh kita merayakan ulang tahun salamun alayya tuh, atau wassalamu alayya yauma wulidtu, ya itu mendoakan ya setiap hari lahir. Makanya ada satu ya ulama yang mengajarkan setiap kita ingat hari lahir kita, kita disuruh bersodakoh. Ada lagi disuruh puasa. Puasa setiap hari lahir. Kan hari cuma ada 7. Enggak Ahad ya Senin. Enggak Senin Selasa. Selasa ya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Salah satunya kita lahir tuh ya hari apa? Disuruh sedekah di hari itu. Setiap ketemu sama hari kelahiran kita sudah sedekah. Ada yang ngajarin begitu. Ada lagi yang berpuasa, puasa. Nah kalau kita udah punya anak, saat lahir anak kita, kita suruh sedekah dan juga disuruh puasa. Kalau kita punya anak 7, satu lahir hari Ahad, yang anak kedua hari Senin, anak ketiga hari Selasa, anak keempat hari Rebo, anak kelima hari Jumat, anak keenam hari Sabtu. Ya, lah puasa tiap hari. Iya,
Begitu. Sedekah tiap hari. Ini buat anak saya yang pertama sedekah. Ini buat anak saya yang kedua. Ini buat anak saya yang ketiga. Nah kalau lahirnya ada 7 pas hari Minggu semuanya, ya puasa 1 hari doang udah. Hari Minggu aja. Ya begitu. Itu salah satu perintah ya, yang bagus begitu. Puasakan pada hari kita lahir atau anak kita lahir, atau bersodakoh ya, ingat-ingat pada saat kita lahir harinya hari apa, atau pada saat anak kita lahir, supaya itu anak kita jadi berkah hidupnya. Nah, kita juga begitu. Nah ini yang dimaksud wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu, dan pada hari saya meninggal. Nah makanya ada istilahnya haul. Kalau haul tuh peringatin apa? Yaitu meninggalnya seseorang, itu namanya haul. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari ya saat saya dibangkitkan hayya dalam keadaan hidup. Ya, itu salam ya, keselamatan, kesejahteraan, doa ya buat saya. Pertama pada hari saya dilahirkan, yang kedua pada hari saya meninggal dunia, yang ketiga pada hari saya dibangkitkan, yang saat itu dalam keadaan hidup. Jadi Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal, Pak, belum wafat. Karena dia diangkat ke atas langit. Di dalam Al-Quran jelaskan tuh, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tuh, dan mereka tidak membunuh Nabi Allah Isa, kata Allah tuh dalam Al-Quran, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, kata Allah dalam Al-Quran, walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi syibihnya orang yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Saat itu ada muridnya yang khianat. Tuh. Ternyata ada murid juga tuh yang khianat. Tuh. Jadi kan kita disuruh jadi murid yang taat sama guru, ya, jadi santri yang patuh sama kiai. Nah, ternyata ada cerita ya khianat. Itu muridnya khianat, santrinya khianat. Ya, nah dia pengen membunuh Nabi Isa, berlari paling depan. Ya, dia berlari paling depan. Nah pada saat itu Nabi Isa diangkat sama Allah. Lalu orang yang pertama kali ngejar Nabi Isa diserupakan percis dengan Nabi Isa. Bukan hanya dari wajah, ya, tubuhnya, mukanya, tapi suaranya pun percis sama dengan Nabi Isa. Suaranya tuh Pak sama Nabi Isa. Sehingga ya rombongan yang ngejar belakangan disangkanya yang depan itu siapa? Nabi Isa. Enggak pakai nanya-nanya lagi dah. Langsung aja itu yang dibunuh, itu yang disalib. Padahal Nabi Isa mah diselamatkan oleh Allah. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan kembali diturunkan dari ya langit ke bumi untuk melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa itu termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sampai sekarang masih hidup, dan nanti dia akan melanjutkan syariat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa enggak membawa syariat lagi, enggak. Karena syariat yang terakhir dan tidak ada lagi syariat kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi ya ba'da, enggak ada nabi setelahnya. Ya, jadi hanya Nabi Muhammad. Makanya kalau ada ajaran-ajaran ngaku jadi nabi atau ada syariat yang baru, itu nggak usah diikutin, itu udah nggak bener. Ya, itu di Banten sekarang lagi ramai itu, Pak. Ya, namanya ajengan Mama Gupron. Iya, rame itu, ngaku bukan wali lagi, udah segalanya, bisa bicara sama Tuhan, sama malaikat, ya bahkan sama setan, sama jin. Ya, sama binatang dia bisa bicara. Ya, ngaku jadi apa? Jadi wali. Viral itu Pak. Ya, rame.
Makanya Bapak kalau pengen rame begitu Pak, mau jadi viral, ya air zam-zam kencingin aja Pak, ya begitu. Ini sekarang orang banyak yang begitu tuh, ya jadi pengen tenar macam-macam dah kerjaannya. Nah seperti na'udzubillah min zalik. Kalau nggak begitu nggak terkenal dia, kan langsung se Indonesia kenal semua. Sama siapa? Sama ajengan ya, Kiai Gupron namanya. Ya Allah. Ngeri ya, tapi banyak aja pengikutnya. Herannya banyak aja pengikutnya. Emang di Indonesia paling gampang tuh. Ya, Bapak bikin ajaran baru dah, pasti ada pengikutnya dah, Pak. Nah, begitu. Nauzubillah min zalik. Padahal kita udah ngaji, ya. Enggak ada lagi syariat-syariat, ajaran-ajaran setelah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada ngaku jadi nabi. Ya, tapi ada aja pengikutnya. Ya. Tukang cukur jadi nabi, ya. Siapa namanya? Musaddiq. Ya. Nah, namanya Musaddiq, ya. Masa sih ngaku dapat ilham, dapat wahyu dari Jibril. Nah, ngaku jadi nabi, ya. Udah begitu banyak aja pengikutnya. Ya, ada aja. Nah, jadi di akhir zaman Pak banyak masalah-masalah. Udah kita udah ngaji, udah belajar, udah sama guru kita cukup udah. Ya, ya bahwa ajaran-ajaran begitu nggak benar udah. Ya, jangan kita ikutin. Nah ini yang dimaksud ya apa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Yuqalu fihi ma taqaddama, dikatakan padanya ma taqaddama sesuatu yang telah terdahulu keterangannya bis Sayyidi Yahya, itu diucapkan oleh Sayyid ya Nabiullah Yahya. Tapi Nabiullah Isa juga ya ucapkan kata-kata tersebut. Ya, jadi Nabiullah Yahya pernah mengucapkan kata-katanya hampir sama. Ya, begitu. Nah, Nabiullah Isa juga sama seperti itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzalika Isa ibnu Maryam, itulah Isa putranya Maryam. Tuh, tadi itu ucapan Nabi Allah Isa sampai segitu aja tuh. Ya, jadi mulai dari qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu ucapan Nabi Isa tuh Pak, sampai situ. Nah kemudian qala ta'ala, nah ini udah firman Allah Ta'ala, Dzalika Isa ibnu Maryam, kata Allah itu adalah Nabi Allah Isa putranya Maryam. Kenapa? Di dalam Al-Quran setiap ada kalimat Isa pasti disebut binnya ibnu Maryam. Ini Allah ya menolak langsung ya atas pengakuan orang-orang Nasrani yang menyatakan Isa anak Tuhan. Ya, kan orang-orang Nasrani bilang begitu, Isa anak Tuhan. Nah, makanya rahasianya Bapak, Saudara, kalau kita baca Al-Qur'an, setiap kali ada kata-kata Isa pasti disebut binnya, Isa ibnu Maryam. Biar paham ya Pak ya? Ya, Isa ibnu Maryam. Tapi kalau nabi-nabi yang lain enggak pakai bin. Ya misalnya qala Musa, udah Musa aja. Ibrahim aja udah. Musa, Ibrahim, ya Nuh, nggak pernah disebut bin. Ya, Nabi Muhammad aja nggak pernah disebut bin. Tapi ketika Isa disebut binnya ibnu Maryam. Roddan sebagai salah satu bentuk penolakan ya bahwa ada yang bilang Isa itu anak Tuhan. Itu nggak benar tuh, nggak benar. Ya, itu ajaran yang tidak benar. Menurut konsep Islam, Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Itu begitu. Makanya disebut Isa ibnu Maryam. Jadi Isa itu anak Maryam. Qaulal haq,
haqqi, itu ucapan yang benar. Ya. Atau dibacanya qaulul haqqi, boleh juga. Ya, jadi ya, kata-kata Isa ibnu Maryam itu ucapan yang benar. Kalau Isa anak Tuhan itu salah. Jadi kita sebagai orang Islam jangan sampai mengakui Isa itu anak Tuhan. Jadi birabnya khabarun mubtadaun muqaddarun ay qaulu ibnu Maryam. Itu adalah ucapan ya Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Wa binasbul juga dibaca nasab bitakdiri qultu wal mana al haq, ya maknanya itu yang benar. Jadi boleh dibaca ya qaulul haq, boleh baca qaulul haq. Alladzi fihi yamtarun, yang di dalamnya mereka ragu. Minal miryati, dari kata-kata miryah ayasyukuna, yaitu mereka ragu. Wahum, mereka itu siapa? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Qalu, mereka berkata orang Nasrani, inna Isa ibnullah, ya sesungguhnya Isa itu anak Tuhan. Kadzabu, itu mereka berbohong. Ya, jadi kalau orang-orang Nasrani bilang Isa anak Tuhan, Isa anak Allah, ya ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah itu kata-katanya kadzabu, mereka itu bohong. Ya, jadi dalam konsep Islam Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Ya, enggak ada yang namanya satu kesatuan, tiga jadi satu, satu jadi tiga. Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, enggak ada. Ya. Jadi ya, itu konsep dalam ya syariat ya kita. Agama Islam udah jelas-jelas surah Al-Ikhlas yang kita baca tuh. Makanya surah Al-Ikhlas itu Masya Allah isinya tuh tentang sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya istimewa orang kalau baca kulhu 3 kali sama seperti dia baca orang yang hatam Quran. Tuh, kita hatam Quran Masya Allah lama banget. Juz 1, juz 2 sampai juz 30. Tapi dia baca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya udah sama seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, dulu Nabi pernah pesan sama istrinya tercinta Siti Aisyah, wahai Aisyah, kamu kalau mau tidur tolong hatam Quran dulu. Kalau mau tidur tolong hatam Quran dulu. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah kapan tidurnya kalau hatam Quran? Ya, Rasulullah senyum. Ya, kata Rasulullah, gampang, kagak sampai 3 menit rapi hatam Quran. Baca aja kulhu 3 kali, baru tidur. Namanya sebelum tidur udah hatam Quran. Begitu. Makanya Bapak, Saudara, ya usahakan sebelum tidur menghatamkan Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Dah tidur. Nah, begitu. Itu perintah Nabi. Kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah beneran. Dia bilang bagaimana mau tidur kalau hatam Quran? Nabi senyum. Ternyata suruh baca Qul berapa kali? 3 kali. Tapi banyak yang kagak ngamalin juga tuh. Ya. Kadang-kadang mau tidur baca bismillah aja kagak. Ya, begitu. Tolong tuh. Bismillah jangan dilupain. Ya, baca bismillah. Baca kulhu 3 kali. Ya. Jadi orang yang menyatakan Isa anak Allah, Isa anak Tuhan, kadzabu, mereka bohong. Mereka enggak benar dah. Maka lillahi ayatakhiza min waladin, tidaklah bagi Allah akan menjadikan anak. Jadi enggak mungkin Allah menciptakan anak. Subhanahu, maha sucinya Allah, tanzihan
itu membersihkan lahu bagi Allah anzalika dari anak. Jadi Maha Suci Allah bersih ya Allah dari tuduhan-tuduhan orang-orang Nasrani yang menyatakan Allah yaitu punya anak. Siapa anaknya? Isa. Isa anak Allah, Isa anak Tuhan. Itu adalah ya persepsi yang salah. Ya, sebab kata Allah, "Makana lillahi ayatakhiza min waladin subhana." Maha suci Allah tuh. Kalau dikatakan Allah punya anak, Allah menciptakan, menjadikan anak. Idza qada amran, apabila Allah ingin menunaikan suatu urusan, ay aroda ayuh disau, kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka cukup bagi Allah ucapkan apa? Kun fayakun. Oh, udah gampang. Masa pakai melahirkan? Enggak, Allah enggak pakai melahirkan. Pengen menciptakan Nabi Isa, udah kun fayakun, jadi. Ya, walaupun enggak ada bapaknya, ya, bisa. Jangankan enggak ada bapaknya, Nabi Adam enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Kalau Nabi Isa masih punya ibu. Kalau Nabi Adam bin siapa? Enggak ada. Adam enggak punya ayah. Adam tidak punya ibu. Tapi Allah menciptakan jadi iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup begitu. Bainal kafi wan nun. Cukup antara kaf dengan nun. Ya. Kun, oh udah jadi. Ya. Jadi kun fayakun. Gampang, Allah berkuasa. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah kehendaki jadi, kalau Allah kehendaki tidak terjadi. Allah ingin menghendaki Nabi Isa lahir dari ibunda Siti Maryam, enggak ada ayahnya, ya bisa karena Allah kehendak. Adam Allah ciptakan enggak ada ayah, enggak ada ibunya, bisa karena Allah berkehendak. Nah, kalau kita ada ayah kita, ada ibu kita. Itu yang dikatakan iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ini fayakunu bacanya birofi boleh. Kun fayakunu bitakdiri huwa, jadi kun fahuwa yakunu. Wa bin nasbi boleh juga baca nasab kun fayakuna bitakdiri an, takdirnya an, jadi kun fa ayyakuna. Wa min zalika, di antara itu khalqu Isa min ghairi abin, menciptakan Nabiullah Isa min ghairi abin, tanpa ayah. Tuh bisa aja terjadi, enggak usah bingung. Yang dibilang dia anak Tuhan, tetap hamba Allah. Ya, hamba Allah. Kenapa bukan Adam aja dibilang anak Tuhan? Enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Kok kenapa Isa yang dikatakan anak Tuhan? Ya kan? Ya, orang Isa masih punya ibu. Ya, itu begitu. Jadi semua yang Allah ciptakan, ya itu bisa terjadi kalau Allah kehendak. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Ya. Jadi ya, di antaranya Allah menciptakan Isa min ghairi abin, tanpa ayah, itu termasuk kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti baru ya kita lanjutkan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.